Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah lindungannya lah. Dan insya Allah pada sore hari ini kita sempat bertemu kembali para jamaah Jamiatul Khair. Dan selanjutnya kami haturkan salawat kepada Nabiullah, Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan berkah kesehatan untuk melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Dan pada sore hari ini insya Allah kita akan membicarakan suatu tema yakni dengan judul bahasa lisan dilihat dengan perspektif Islam. Dan insya Allah hal-hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ustaz Nur Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik yang kita bahas adalah bahasa lisan dilihat dari pandangan Islam, dari perspektif Islam. Dalam Al-Qur'an ini ada 6 kata kaulan, artinya pembicaraan atau perkataan. Dari kata qalah, kata dasarnya, menjadi qaulan, itu kata benda. Ya, kata benda. Itu ada 6 kali ditemukan yang menjadi dasar untuk berkomunikasi secara lisan atau perkataan yang menjadi petunjuk bagi kita dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu qaulan sadidah. Qaulan sadidah ini perkataan yang kuat, ya. Artinya apa? Perkataan yang memiliki fakta. Ya, ada faktanya atau proporsional. Jadi yang tepat, ya. Itu dari kata sadidah, qaulan sadidah. Kemudian yang kedua itu qaulan ma'rufah, dari kata a'rafu, mengenal. Jadi kalau padang arafah itu padang saling mengenal, ya. Ma'rufah artinya apa? Perkataan yang dapat dipahami, ya. Yang dikenal, yang familiar, itu. Jadi jangan membuat perkataan-perkataan yang aneh-aneh yang tidak biasa didengar oleh masyarakat setempat. Kemudian qaulan balighah. Balighah dari kata balagha, sampai ke hati pendengar. Makanya mubalik itu sebenarnya, kalau makna hakikinya mubalik adalah seorang yang menyampaikan dan sampai di hati pendengarnya, sampai di hati jemaah. Ya, itulah mubalik. Jadi kata balagha, sampai. Kemudian ada pula qaulan masyurah. Nah, masyurah ini mudah, tidak complicated, tidak rumit. Nah, ini jadi berbicara yang sederhana, yang sederhana. Kemudian qaulan layyinah. Ini dinasihati Musa ketika menghadap Firaun. Jadi seorang penguasa yang kejam saja dianjurkan untuk berbicara lembut. Ini. Ya. Kemudian ada lagi qaulan ma'rufah, perkataan-perkataan yang baik, yang bijak, wise words, kata-kata yang bijak itu. Nah, salah satu di antara 6 ini yaitu pada surah Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kepada orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qaulun dan berkatalah wa qulu, dan berbicaralah dengan
qaulan sadidah. Berbicaralah dengan berdasarkan fakta. Nah, dewasa ini kita kan banyak menggunakan media sosial. Sebaiknya keenam petunjuk inilah yang kita pakai sehingga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan perasaan disakiti atau ucapan-ucapan yang tidak menyakiti. Karena kalau ucapan yang menimbulkan rasa tidak enak itu bisa kena hukum itu. Jadi inilah 6 ungkapan, dan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa ada sekarang ini di dunia ini ada sekitar 6.000 bahasa yang berbeda. Ini baru yang umum barangkali, ini belum masuk bahasa-bahasa daerah ya. Jadi bahasa itu adalah suatu kesepakatan sosial yang unik. Pakar bahasa tidak bisa menentukan, tapi dia hanya belajar dari apa yang hidup di masyarakat, baru dia menentukan kaidahnya, kosakatanya. Jadi bahasa ini adalah kesepakatan sosial dan dia berkembang terus. Katanya kalau bahasa Makassar, menurut dosen saya, kalau kita mau cari bahasa Makassar yang asli, kita mau meneliti, itu di Takalar. Kenapa? Karena dia agak di tengah-tengah. Kalau dekat-dekat ke Benteng Bulukumba itu sudah bercampur bahasa lain dan Ponto. Kalau bahasa Bugis katanya itu di Bone. Ya, Bone itulah kalau kita mau meneliti asli. Tapi dia pun berkembang juga karena pergaulan. Jadi bahasa berkembang. Nah, bahasa Al-Qur'an ini alhamdulillah adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan Quraisy saat itu. Inilah bahasa. Nah, sekarang ini berkembang juga sudah berbahasa pasaran. Bahasa Amia itu berbeda dengan bahasa Quran. Bahasa Quran ini disebut dengan bahasa fusah. Ini dan bahasa hadis. Ini adalah bahasa yang resmi di Saudi Arabia yang menjadi bahasa media, televisi, radio, dan bahasa-bahasa pertemuan-pertemuan resmi. Ya, bahasa yang dipakai di PBB. Ini bahasa Quran. Nah, bahasa ini akan menimbulkan banyak manfaat, tetapi juga bisa menimbulkan konflik. Nah, itu mungkin yang kita diskusikan hari ini. Saya kira untuk pengantar cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah Masjid Jamiatul Khair yang saya muliakan, setelah kita mendengar tadi beberapa hal dari Bapak narasumber, maka pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan satu hal tentang bahasa lisan itu. Sepengetahuan saya, bahasa lisan itu oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini dengan petunjuk-petunjuk, artinya sudah memberi nama-nama barang itu sepengetahuan saya. Jadi di dunia ini diberi nama, umpamanya apa namanya ini, apa namanya ini, apa namanya ini, sudah Nabi Adam sudah bawa dari surga masuk ke bumi. Ya, kita sebagai makhluk Tuhan, karena sekian juta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut referensi makhluk manusia lah yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu barangkali sewajarnya lah kita patut sekali bersyukur, karena kesempurnaan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa memanfaatkan dengan kebahagiaan apa yang ada di bumi ini. Itulah yang patut kita syukuri. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya manusia ini tidak diberi peluang oleh Allah untuk berbahasa, dalam hal ini bahasa lisan dulu, bahasa lisan. Dan kita juga patut bersyukur bahwa dengan bahasa lisan ini yang diberikan oleh Allah, yang kalau tadi Pak narasumber mengatakan sekitar 6.000 bahasa di dunia ini yang sempat tercatat, dan itu bisa bervariasi dan bisa berkomunikasi antara sesama makhluk. Bagaimana seandainya kita tidak diberi keluasaan seperti makhluk lain? Kami beri contoh umpamanya
hewan-hewan itu. Sejak diciptakan, dia tidak akan bisa berubah lisannya. Kita ambillah contoh umpamanya kambing. Kambing yang di Amerika, kambing yang di Arab, kambing yang ada di Jeneponto, tetap mbe, tidak akan berubah karena memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan begitu. Kalau kita alhamdulillah manusia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Makassar, atau umpamanya onta yang dari Timur Tengah di sana, yang ada di Australia, sama saja yang lahir di Australia dengan di Arab Saudi, tetap karena sudah, dan hal itulah yang kita harus syukuri. Nah, itu satu contoh saja bahwa kita sebenarnya sangat bersyukur dengan adanya suatu kesempurnaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya mendengar tadi dari Pak Nur tentang bagaimana cara menyampaikan bahasa lisan itu, maka mungkin saya kepingin juga menyampaikan beberapa referensi agar kita selamat daripada, artinya ini kesyukuran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaganya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya, itu kata kuncinya. Kita selamat kalau kita bisa menjaga lisan kita sendiri. Untuk itu saya ada catatan sedikit dari para ahli. Hendaklah tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak ada gunanya untuk Anda. Artinya mengatakan sesuatu lisan, tidak usahlah melibatkan diri dan tidak ada gunanya, itu satu. Kedua, jangan sering-sering bersumpah demi Allah, karena itu sebenarnya kurang bagus juga, kecuali kalau memang betul-betul itu tapi kalau ya bote-bote saja demi itu sebenarnya tidak baik untuk menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Hindarilah segala macam hubungan, sebab hubungan yang tidak baik karena itu berlawanan dengan iman kita. Iman kita mengajarkan yang baik-baik semua. Kalau berhubungan yang tidak baik, itu saya kira kurang bagus. Jauhkanlah diri dari fitnahan, serta jangan suka bercanda-bercanda yang keterlaluan. Itu juga bisa menjaga lisan kita sehingga kita bisa tidak selamat. Karena umpamanya memfitnah-fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 91. Kemudian pikirkanlah baik-baik apabila ada sesuatu yang kita ingin ucapkan. Itulah ada sedikit yang saya dapat dari referensi, dan ini ada banyak sebenarnya, tapi inilah salah satu hal. Tujuannya adalah kita bisa selamat dunia dan akhirat dengan bahasa kita, karena kuncinya adalah keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kambing, dimanapun kambing itu, walaupun di pelosok dunia ini tetap artinya keseragaman dia punya bahasa. Apa perbedaannya dengan kita sebagai makhluk yang dikatakan mulia, yang Pak narasumber mengatakan sekian 6.000 bahasa yang tercatat itu punya. Tapi walaupun itu mungkin hanya perbedaan dari bahasa, tapi norma kehidupan yang dijalankan setiap daerah mirip-mirip semua. Mirip. Ambil contoh di Amerika sana pasti juga orang ke pasar cuma lain bahasanya. Kita di Bugis juga ke pasar Tonjak cuma lain bahasa yang diungkapkan untuk ke pasar. Jadi bahasa itu cuma keragaman daripada suatu daerah. Tapi kaidah norma yang dimaksud bahasa mirip-mirip, kayaknya sama. Hanya yang itu mungkin perbedaannya tadi antara Mbe dengan bahasa kita. Bahasa kita itulah maksudnya. Ya itulah dari segi bahasa yang kita bahas tadi. Tapi karena kita berbicara tentang lisan, artinya lisan itu ceritanya implementasi daripada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi
Dari lisan itulah kita tahu apabila kita berbicara kepada orang, apakah orang ini marah, apakah ini orang suka sama kita, apakah senang sama kita atau bagaimana lah. Dari ungkapan bahasa itu yang keluar dari seseorang. Jadi kita bisa menilai dari orang seorang itu dari segi apa yang keluar dari lisannya. Karena lisan, mulut ini keluar dari lisan, mungkin mulut ini hanya media atau lisan hanya media untuk menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi orang menggambarkan seseorang itu seperti teko lah, ambillah contohnya. Kalau dia air di dalamnya maka dia ungkapkan air. Apabila kopi, artinya apabila orang itu mempunyai buruk di dalam maka yang keluar dari lisannya maka buruk. Apabila baik maka yang keluarnya itu baik. Jadi lisan sebenarnya hanya media apa yang ada di dalam diri kita. Karena sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran yang dia maksud itu Pak, dari 6 itulah aturan yang harus kita jalani untuk kita berbicara, berlisan bagaimana dengan secara baik yang dituntun dengan agama itu. Jangan berbicara sesuatu tanpa fakta, itu kan masuk. Jangan berbicara sesuatu yang aneh-aneh yang anggap orang tidak lain sehingga unik kedengarannya, sehingga orang berprasangka buruk dari bicara cerita kita itu. Ya, serasa demikian yang disampaikan. Jadi artinya lisan itu hanya media apa yang ada di dalam diri kita yang kita ungkapkan. Kalau lagi diri kita lagi berbicara tentang ekonomi, politik, maka itu yang keluar dari lisan kita. Kalau kita lagi mungkin berkiblat ke agama kita, maka kita akan berbicara tentang agama. Jadi itu implementasi dari apa yang dalam diri kita, itu yang keluar dari lisan kita untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya kita berbicara bahasa lisan dan tulisan. Yang tadi apa yang dikatakan tadi narasumber itu, kita jangan berbahasa dengan aneh-aneh. Jadi ini bahasa lisan ini yang seperti yang kita betul itu ada juga anunya untuk petunjuk-petunjuk seperti anunya seperti apa? SLB, sekolah luar biasa. Ya itu kan biasa itu orang itu kan bisa mungkin, jadi kita tidak bisa kalau orang kita bisa tersinggung kalau kita salah-salah dia itu membahasakan apa dia itu kita ungkapkan kepada mereka, bisa dia salah paham karena kita mungkin tidak mengerti. Jadi itu bahasa lisannya seperti yang sekolah luar biasa itu SLB itu. Saya lihat itu Pak, karena orang yang tahu betul itu dia paham betul. Jadi kita itu dengan orang bisu jangan kita hadapi seenak-enakan saja, tidak boleh. Karena orang yang itu sudah ada juga dia bahasanya tersendiri. Nggak bisa tersinggung kalau memang kita ungkapkan itu dan ini bertentangan tidak pas dengan itu, kita itu bisa tersinggung. Tapi kalau orang yang belajar itu anunya kan ada satu apa? Bahasa syarat itu ya itu saya lihat itu pas-pas juga nanti kalau orang yang tahu itu bahasanya seperti itu. Jadi itu bahasa itu mungkin sudah masuk bahasa lisan itu mungkin Pak. Bahasa apa namanya? Istilahnya bahasa bisu. Bahasa bisu. Ya. Oh, jadi bukan dikatakan bahasa lisan itu? Bukan, ya, lisan yang kedengaran. Oh, lisan kedengaran ini hanya ini begini. Bahasa isyarat. Ya. Oh, bahasa syarat ya, bahasa syarat. Bahasa diam. Bahasa diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menyangkut tadi bahasa lisan, yang pertama memang dari hukum Islam yang pertama memang harus keluar Pak lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang lisan. Terus untuk apakah kita bisa mengetahui karakter seseorang dari lisannya, dari bahasa yang dia keluarkan yang tadi Pak? Kalau di Sunda itu Pak, ada beberapa bahasa yang dipakai, ada yang kasar, ada yang halus. Misalnya pergi makan, itu kasar Pak ternyata. Karena untuk pergi makan itu ada terbagi lagi, ada makan untuk hewan, ada makan untuk manusia, ada makan untuk budak. Jadi terbagi. Jadi yang sopannya tuang hela gitu, makan dulu. Kayak ya, tuang hela, makan dulu. Atau kalau lame tara ruang hela gitu. Terus kalau misalnya di Jawa, kalau kita pakai bahasa tuang itu agak kayak bukan teman gitu. Misalnya kayak aing kan saya gitu, aing. Kalau aing itu kasar kalau di Sunda. Tapi begitu masuk ke Cirebon ke sana, pakai bahasa aing ke sini itu bagus Pak. Kayak teman dekat begitu. Ketika kita pakai bahasa abdi kayak orang lain. Kalau abdi kan saya.
abdi, kalau aing, saya juga. Kalau abdi agak sopan kalau di Sunda. Tapi kalau aing itu kasar. Tapi kalau masuk ke daerah Jawa, ke Cirebon ke sana, kita gunakan aing ke situ kayak biasa, bagus. Tapi kalau pakai abdi kayak orang lain gitu bahasanya. Jadi untuk masalah mengenali karakter ya mungkin Pak orang kalau untuk di suatu daerah ya mungkin bisa. Mungkin dari intonasinya, dari dari bahasa yang keluar, pemilihan katanya. Nah, bisa ketahuan karakternya orang dari situ. Tapi tidak cukup dengan itu, Pak, karena bahasa lisan ini juga diperkuat sama body language, sama bahasa tubuh. Karena lisan ini bahasa yang bisa berbohong. Tidak bisa kita 100% menyatakan lisannya benar, tidak bisa. Karena ada tubuh yang tidak bisa dibohongi. Misalnya kayak gini, Pak. Misalnya saya disakiti, sakit. Saya bilang, tidak apa-apa. Nah, kan kontradiksi internal. Maksudnya di lisan bilang tidak, tapi di bahasa tubuh bilang sakit. Tidak apa-apa, Ji. Iya, tidak apa-apa, Ji. Tapi rapat giginya. Yang benar yang mana? Bukan lisan yang benar, ternyata lisan berbohong. Tapi bahasa tubuh ini tidak bisa berbohong. Itu 100% keakuratannya. Ada buku yang dikarang sama Alan Peace, kalau tidak salah. Iya, Alan Peace. Itu Body Language judulnya, bahasa tubuh. Nah, di situ banyak gerakan-gerakan tubuh, Pak. Mulai dari bersalaman. Cara salamannya orang ke kita bisa sudah tahu karakternya orang. Bukan cuma dari bahasan, tapi dari salamannya. Bahkan ada lagi brain writing, dari tanda tangannya orang sudah ketahuan karakternya lagi. Dari tanda tangan, kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau tambahkan sedikit yang masalah menentukan karakter seseorang lewat bahasa lisan, Pak. Kebetulan saya punya kakek itu orang Jeneponto, Pak. Itu nada suaranya tinggi. Ini juga mungkin turun ke saya. Biasa itu kalau saya ngomong besar sekali, biasa ada orang bilang, tena jago tongo loh, biasa gitu. Jadi karena mungkin keturunan jadi besar bahasa begitu, Pak. Malah itu saya punya kakek, Pak. Kalau datang ke rumah itu tetangga bilang kalau dia pulang itu tetangga bilang tadi asibaji miseng bilang di sebelah berkelahi lagi di sebelah, padahal sebenarnya dia tidak berkelahi, Pak. Cuma itu iya kayak nada suaranya tinggi, Pak, begitu. Jadi apakah ini tadi tidak terbalik dengan teori tadi, Pak? Itu tuh artinya bahwa bahasa lisan itu menentukan. Padahal kan ya ini kaki saya sebenarnya lembut, Pak. Itu kalau orang yang lihat dari luar begitu kan kasar Pak. Tetapi kalau kita kenal sebenarnya iya, lembut sekali. Cuma itu kalau datang kayak marah-marah biasa, kayak sampai 10 rumah ke sana itu kedengaran suaranya, Pak, karena besar sekali memang. Memang orang kan katanya Jeneponto itu gunung. Jadi kalau orang tidak teriak tidak kedengaran, Pak. Itu terbawa ke kota, Pak. Jadi begitu. Jadi 10 rumah itu ke sana didengar kalau datang, Pak, itu. Jadi itu yang pertama. Jadi apakah bisa kita menilai langsung begitu kan? Saya kira tidak bijak juga, Pak, itu. Yang kedua ini, Pak, sedikit mengenai bahasa, tentang kepunahan bahasa, Pak. Ada teori mengatakan bahwa bahasa yang punah itu bahasa yang akan bertahan lama, yang akan bertahan sampai akhir nanti itu bahasa yang paling mudah. Jadi ada namanya seleksi alam. Jadi alam ini akan menyeleksi bahasa-bahasa yang sulit, dan lama-lama bahasa yang sulit itu akan ditinggalkan dan orang cenderung beralih kepada bahasa yang mudah. Jadi bahasa yang bertahan nanti yang akan katanya dunia ini kan bahasanya tiap hari itu punah, Pak. Dan ini akan ada satu bahasa yang bertahan. Itu bahasa yang bertahan itu bahasa yang mudah, bahasa yang paling mudah. Nah, di antara bahasa semua ini ya,
dilihat nanti katanya apakah bahasa Inggris kan paling mudah atau bahasa Arab kah atau bahasa apakah, dan itu nanti yang akan bertahan, yang akan, karena bahasa apa namanya, katanya nanti kita akan pakai satu bahasa. Ada pandangan bahwa seorang yang memprediksi masa depan, bahwa di masa depan nanti akan ada satu bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang paling mudah. Kemudian teori kedua, bahasa yang bertahan itu adalah bahasa ini siapa negara yang menang perang, yang berkuasa. Jadi nanti akan ada perang dunia, dan setelah perang dunia itu negara yang berkuasa itu yang akan menancapkan bahasanya, dan itulah yang akan bertahan. Jadi yang mana teori yang itu Pak, bahasa yang mana yang bisa bertahan itu? Apakah ada perang dulu atau yang termudah itu Pak? Ya. Saya akan ini bahasa kuno, orang bilang itu. Saya contohkan beberapa, misalnya perbincangan orang dari kampung. Repia dan Yako, kapan kau tiba? Repia dan Yako. Biasanya kemarin dibilang Oriafi, begitu antara lain. Jadi memang juga orang seperti Pak Nur memang tidak tahu. Misalnya diajak, boleh kita pergi jalan-jalan, pengen terpeleka-leka. Agak lucu anunya bahasanya tuh. Tapi kita tahu bahasa Selayar nih, semua bahasa Iya, Selayar. tahu. Tapi banyak orang tua dulu tidak tahu bahasa Selayar. Antara lain ibu saya itu lama baru tahu bahasa Selayar. Yang tahu bahasa itu. Jadi saya di rumah masih pakai bahasa itu, bahasa Layolo itu. Jadi di rumah bahasa dipakai. Saya dengan istri bahasa Selayar, saya dan ibu saya bahasa Layolo. Dengan anak-anak bahasa Indonesia atau bahasa Makassar. Jadi 4. Jadi belum pakai bahasa Inggris ya, sudah 5 nih. Jadi, dan saya kira bahasa ini media untuk menyampaikan informasi. Iya. Tapi jadi bukan hanya sekedar media, karena kalau lisan ini berbicara, dia akan tercatat. Karena ini kan salah satu panca indera lisan ini, semua apa yang dikeluarkan, disampaikan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya sekedar media, tapi besar sekali artinya. Ini kita punya lisan ini. Karena antara lain kalau ditusuk dengan badi masih sembuh, tapi kalau ditusuk dengan lidah sampai mati tidak bisa sembuh. Nah, kecuali dimaafkan. Tapi walaupun dimaafkan, satu-satu ingat lagi dulu itu agak sulit. Karena sulitnya memaafkan menjadi perintah Allah Ta'ala. Wa'afin anin nas, maafkanlah manusia. Jadi memaafkan ini perintah. Jadi istilahnya, tapi sekarang karena saking istilahnya modern, sampai sudah ada namanya acara di TV itu stand up. Sembarang, yang penting orang ketawa. Dan yang paling banyak bikin ketawa itu adalah nomor 1. Walaupun ketawa ini salah satu juga yang Nabi tidak bahasanya tidak langsung mengatakan jangan. Tapi satu waktu di pojok masjid ada sahabat yang ketawa-ketawa sampai gigi mereka keluar. Maka Nabi keluar menyampaikan, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka jangankan ketawa, senyum pun berat. Dan kalian akan keluar jalan-jalan akan minta tolong. Tidak mengatakan jangan ketawa, tidak. Tapi seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian jangankan senyum, jangankan ketawa, senyum saja akan berat. Hanya kalau senyum kan dianggap sedekah. Ya, hanya ketawa artinya ya. Tapi dalam pakar kesehatan katakan ketawa itu sehat ya. Kalau dalam beberapa hadis itu ketawa itu justru mematikan hati. Artinya kalau banyak ketawa tuh mematikan hati. Dan hati orang itu dia akan keras dia.
kalau banyak ketawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membicarakan bahasa lisan ya. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi, barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca ini kan bahasa lisan ya. Bahasa lisan yang paling banyak digunakan itu untuk merubah karakter seseorang. Bahasa lisan ini, kalau kita masih ingat Nabi ngomong sama istrinya ya, Aisyah, ya Humairah, itu bahasa lisan lembut. Jadi wanita terpengaruh. Dan ternyata di dalam Al-Quran ini, di surah An-Nisa ini, surahnya perempuan, itu banyak kata-kata kaulan. Di ayat 5, ayat 8 di surah An-Nisa itu, kalau ma'rufah 2 kali dia ulang. Lalu kemudian di ayat 9 itu, kaulan sadida. Ya, dia ulang. Jadi memang karakter berbahasa lisan ini memang banyak digunakan oleh perempuan. Jadi kalau perempuan ini berbahasa dan ternyata bahasa lisan ini bahasa yang bisa kita gunakan untuk ekonomi, misalnya iklan bahasa lisan semua itu iklan yang bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi jiwa seseorang, yaitu menyampaikan sesuatu nasihat misalnya. Dan terakhir barangkali itu ada bukunya dulu Pak Harmoko, namanya komunikasi apa? Sambun rasa, komunikasi sambun rasa. Jadi bahasa lisan memang luar biasa ini, banyak mempengaruhi. Ya, termasuklah itu tadi bukunya Pak Harmoko itu komunikasi sambun rasa, itulah yang banyak membawa membawa komunikasi, membawa pengaruh kepada orang sehingga bisa berbuat sesuai dengan apa yang keinginan komunikan. Kaulan balika. Nah, kaulan balika. Ada satu lagi tadi Pak tertinggal, kaulan karima. Oh iya. Ya, kata-kata yang mulia. Kira-kira Nabi itu barangkali yang mengucapkan itu kata-kata itu. Nabi atau Rasul atau mungkin sahabat kaulan karima. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa yang kita miliki memang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi itulah kita manusia memang makhluk nomor 1. Dan ini dalam Ar-Rahman itu dimulai dengan Ar-Rahman. Dimulai dengan ya Ar-Rahman itu sifat kasih-sayangnya Allah. Allamal Quran, mengajarkan tentang Quran. Barulah halakal insan, barulah menciptakan manusia. Jadi Quran dulu bermanusia, itu disebut situ. Kemudian Allamul Bayan, mengajarkan sehingga mampu berbicara. Nah, ini jadi dalam surah Ar-Rahman itu yang biasa sering dibaca ananda itu yang fabi'ayyi ala rabbika mutakadzziban, itu diawali dengan ini, Maha Pengasih, Ar-Rahman, namanya Allah. Kemudian Allamal Quran, mengajarkan Quran. Halakal insan, ya, menciptakan manusia. Kemudian Allamul Bayan. Jadi bayan itu adalah kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi dan hanya dimiliki oleh manusia. Ya, binatang juga berkomunikasi tapi tidak paripurna. Hanya yang istimewa Nabi kita itu Nabiullah itu Sulaiman, dia mampu. Tapi itu dia merupakan mukjizatnya. Tapi kita tidak mengetahui itu, karena kalau kita ketahui itu kita akan jadi repot sekali. Sebab akan mendengar suara binatang itu pasti akan banyak menguras energi. Alhamdulillah hanya Nabi Sulaiman yang diberikan. Karena kalau kita diberikan itu maka agak susah kita tidur. Bunyi jangkrik saja itu kita akan pikirkan. Alhamdulillah, jadi inilah nikmat Allah semua dan kita bersyukur dari pembicaraan ini, mudah-mudahan yang mendengar dapat mengambil hikmah dan kita kembali kepada Quran yang 6 prinsip itu dalam berkomunikasi. Jadi kaulan sadida, ya. Jadi ada faktanya, ada benarnya. Kemudian ada 6 yang kita sudah kemukakan tadi. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.